Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Nam ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum? Bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama kita bersyukur kepada Ar-Razzaq Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, maka hendaknya kita menyikapi nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur kepadanya. Baik, kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kebaikan pula kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga termasuk kita yang istiqomah di atas sunnah sampai husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Nami khawati fillah, ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di majelis ilmu di taman surga yang Masya Allah takdirkan kita untuk berada di dalamnya, di majelis ilmu di taman surga. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita bersama membaca dan melanjutkan pelajaran kita tentang akidah ya. Kita sampai kepada halaman 70 ya, halaman 70 dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafidhahullah ta'ala. Halaman 70 benar ya? Halaman 70 di poin ke-8. Ini artinya hujah-hujah baik berdasarkan Quran, hadis maupun aqwalul ulama, ucapan para ulama yang menunjukkan kaum muslimin hendaknya mengikuti manhaj salaf, bermetode atau bermetode dengan metodenya para sahabat dalam menjalankan agama, melakukan cara beragama seperti caranya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kita sampai kepada dalil ke-8, hujjah ke-8. Qala al-muallif hafizahullahu taala, berkata pengarang penulis kitab ini yang semoga Allah menjaga beliau dan kita semua, yaitu dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah atau surat Al-An'am. Surat apa Pak? Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am 153. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Ya. Di situ Allah mengatakan dengan subul, jamak, jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilih. Sabil di situ tunggal. Maksudnya jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini merupakan jalanku mustaqima, yang lurus. Ya, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busyra liman ittaba'ar rasul. Kalau begitu kabar gembira bagi yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah mengikuti jalan Allah yang mengantarkan kepada kesuksesan yang hakiki dunia apalagi akhirat. Fattabi'u, oleh karena itu ikutilah oleh kalian. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian jalan tersebut, jalan Allah. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Ya, maksudnya jalan-jalan yang sesat. Ya.
Jalan Allah satu dan jalan yang sesat itu banyak. Nah, menunjukkan kepada kita ikhwati fillah, ternyata meniti jalan Allah Subhanahu wa taala itu berat. Kenapa? Karena banyak rintangannya. Jalan Allah satu, sedangkan yang menggoda jalan-jalan kesesatan itu banyak. Maka tidak heran banyak manusia yang tersesat. Karena memang banyak, kata Allah. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat. Fatafarraqa bikum an sabili, yang menyebabkan kalian akan berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zalikum wassakum bih, itulah yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nasihat Allah Subhanahu wa taala, ikut jalan Allah, jangan ikuti jalan-jalan yang sesat. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tafsiran dari ayat ini yaitu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini ada tafsirannya. Ya. Tafsirannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, hadisnya sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya. Atau yang terkenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi." Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis, ya, di hadapan kami dengan tangannya. Membuat garis, ya, set garis begitu ya, dengan tangannya di hadapan kami, yaitu para sahabat. Summa qol, lalu berkata, "Hada sabilullahi mustaqima." Ini adalah jalan siapa? Jalannya Allah yang lurus, mustaqim. Ya. Satu garis ya. Digaris oleh Nabi lalu mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wasyimalihi. Lalu Nabi membuat garis lagi di sebelah kanan dan kirinya, garis-garis khutut. Khutut itu jamak dari khat. Kalau khat satu garis, kalau khutut garis-garis yang banyak. Jamak, ya. Ya, garis-garis di kanan dan kirinya. Ya, kebayang jemaah, satu garis di kanan kirinya itu banyak. Ya. Summa qala, lalu berkata, "Hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi." Jalan-jalan ini, maksudnya jalan-jalan yang sesat ini, tidak ada padanya kecuali ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Jadi setiap garis itu ada perwakilan syaitan yang ngajak kepada jalan yang, auzubillah, jalan yang sesat itu. Mungkin saking berkesannya hadis ini jemaah, saya pernah pertama kali mendengar hadis ini sampai terbawa mimpi jemaah, masya Allah. Saya pernah mimpi, ketika itu dalam mimpi saya berjalan ya di jalan, ya nggak tahu, pokoknya jalannya lurus saja. Dan saya mendengar ada, ya mungkin karena pernah nonton genderuwo gitu ya. Jadi kelihatannya dalam mimpi saya itu genderuwo itu manggil-manggil gitu. Dan banyak sekali, tapi dia di atas gitu ya. Di atas kayak di mana tuh? Ada tiang begitu ya, tembok, dan dia di atasnya itu sambil duduk-duduk mengajak-ngajak gitu. Banyak sekali. Saya mah lurus saja. Ya, saya kira mungkin itu ya karena kebayang-bayang gitu ya. Karena terkesan dengan hadis Nabi SAW sampai ke bawah mimpi, masya Allah. Ya, jadi kayak beneran gitu jemaah. Ya. Nah ini hadis dari Nabi SAW. Setiap jalan tidaklah ada kecuali syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Summa qara'a, lalu Nabi membaca
qaulahu ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un. Tadi hadis ayat dalam surat apa jemaah? Al-An'am ayat 153. Nabi bersabda, lalu Allah membacakan firman Allah, inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabili, yang menyebabkan kalian berpecah belah sehingga menyimpang dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bih, demikianlah yang Allah wasiatkan untuk kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Baik. Kira-kira dari hadis atau bukan hadis, ayat ini mana syahidnya, mana intinya jemaah? Yaitu firman Allah, anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Di sini jalan Rasul SAW kita bawakan kepada mengikuti salafus soleh. Kira-kira apa korelasinya jemaah? Yaitu jalannya para sahabat pasti mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, pasti. Itu secara otomatis. Kenapa? Karena para sahabat adalah murid dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi maksud dari ikuti jalan Rasul atau jalan Allah yang dibawakan oleh Rasul SAW, termasuk daripadanya ikuti jalan para sahabat. Kenapa? Karena secara otomatis para sahabat pasti mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, dan jalan Nabi adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apabila orang berakal yang menginginkan perjumpaan dengan Allah memperhatikan permisalan ini. Nah, tentu kita jemaah ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Ya, ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Maka perhatikan permisalan ini. Ya, permisalan hadis Nabi SAW, ya. Memperhatikan keadaan juga kelompok dari kalangan Khawarij. Ini kelompok-kelompok yang keluar daripada Islam, ya. Maksudnya yang tersesat tapi menisbatkan kelompoknya kepada Islam, ya. Padahal sesat, bukan daripada Islam. Khawarij misalkan, kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, yakni Syiah Rafidhah, ya. Serta ahli kalam, falasifah, filsafat yang mendekati ahlus sunnah seperti Karramiyah, ya, hampir mirip-mirip tapi bukan daripada Islam, ahlus sunnah. Kullabiyah, al-Asy'ariyah, ini kelompok-kelompok semua, dan selain daripada mereka, bahwa setiap dari mereka, jamaah, setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari apa-apa yang telah ditempuh oleh para sahabat dan ahlul hadis. Sebenarnya keluar dari jalannya para sahabat. Contoh yang besar seperti siapa? Seperti Syiah Rafidhah. Bahkan mereka membenci kebanyakan para sahabat, mencaci maki kebanyakan para sahabat. Nauzubillah. Ya, padahal para sahabat adalah murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentu ilmu mereka ilmu yang datang dari Nabi SAW, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar. Ini kalau sudah syubhat jemaah, ini kan karena apa? Syubhat. Karena kalau sudah masuk syubhat, ini mengerikan sekali ya. Ya, mengerikan sekali. Yang salah diyakini kebenaran. Seperti ini kelompok-kelompok ini. Khawarij yang misalkan bom sana sini, mudah mengkafirkan, menganggap dirinya jihad, kebenaran, tapi sayangnya itu suatu kesesatan yang nyata. Ini syubhat, ya. Niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa merekalah firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan hadis Nabi SAW. Mana yang Nabi memberikan garis kanan kiri itu kan banyak. Nah, Nabi SAW sudah memberikan perumpamaannya.
Ya, jadi jangan heran kelompok-kelompok yang banyak yang menisbatkan diri kepada Islam. Karena memang sudah seperti itulah sunnahnya. Ya, sunnah kauniyah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala tentu ya ingin menguji hamba-hambanya mana yang benar-benar beriman, mana yang jujur mencari kebenaran, jujur benar-benar ingin mengamalkan sunnah Nabi walaupun belum melihat nabinya, ya, tidak terbawa kepada hawa nafsu. Baik. Yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkataan Syekhul Islam ini, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita bahwa setiap firqah atau golongan yang menyimpang itu dan menyempal dari sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, mereka, yakni setiap golongan itu mengaku ya bahwa mereka dirinya di atas kebenaran, dan setiap golongan berbangga-bangga dengan golongannya tersebut. Apa firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan hal itu? Contoh dalam surat Ar-Rum. Surat apa jemaah? Ar-Rum ayat 32. Di sana enggak ada. Ya. Di tambahan. Dalam surat Ar-Rum ayat ke berapa? 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Manil ladzina farraqu dinahum minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, ya, artinya kelompok-kelompok sesat, akhirnya ya mereka terbagi-bagi, kanu syi'a, mereka itu berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah, setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka, bangga dengan keyakinan mereka yang tidak berkeyakinan para sahabat, bangga dengan fikih mereka padahal tidak sama, berseberangan dengan fikih para sahabat, dan lain sebagainya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita boleh tidak bangga dengan salafiyun, salafiyah? Boleh tidak jemaah? Boleh, karena ini memang bukan kelompok. Ya, ini tuh pemahaman yang dipaham dalam beragama sebagaimana pemahamannya para sahabat. Ini itu metode, manhaj, ya, metode dalam beragama sebagaimana yang ditempuh oleh para sahabat, yaitu muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana tidak bangga? Yang disayangkan ketika mereka berkelompok-kelompok dan manhajnya, metodenya dalam beragama tidak mengikuti metode para sahabat. Ya, nah ini yang muskilah kabiro, ini permasalahan besarnya. Yang kata Allah mereka berbangga-bangga dengan itu. Ya, sesungguhnya mereka pada hakikatnya jelas-jelas tidak berada di atas jalan kebenaran. Karena prinsip akidah, ibadah, dan manhaj mereka berbeda dengan prinsip dan manhajnya siapa? Para sahabat. Jauh, ya. Nah, apalagi dari sisi akidah misalkan, ya kan? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah berada di atas arsy, begitu. Sebagian kelompok ya mengingkarinya, Mu'tazilah ya mengingkarinya. Ya. Mentakwil dengan apa? Istaula. Apa istaula? Iya, malah menguasai arsy. Ya. Padahal maksudnya Allah Subhanahu wa taala di arsy, ya, bersemayam di atas arsy. Dan para sahabat ketika mendengar ayat ini tidak ada yang mentakwil begitu istaula, tidak. Ya sudah, langsung aja diimani apa adanya. Allah bersemayam di atas arsy, ya begitu. Dan para sahabat juga tidak bertanya bagaimana bersemayamnya, biduni takyif, tanpa menanyakan bagaimananya. Nah, harusnya kan kita juga begitu. Ketika disampaikan ayatnya, disampaikan dalilnya, ya, Nabi SAW bertanya kepada jariyah, budak wanita, Aina Allah, maka jawab dia apa?
Sama Allah di atas arsy, itu akidah para sahabat begitu. Dan tidak ada yang mengingkari dari para sahabat dengan bertanya bagaimana. Sudah cukup diimani, ya. Apalagi ini dalam perkara gaib. Perkara gaib yang logika kita tidak akan nyambung, jemaah. Ya, yang akal pikiran kita tidak akan nyambung. Kalau berbicara pikiran kita itu tentu hal-hal yang kita tahu, hal-hal yang kita pernah lihat, hal-hal yang kita pernah rasakan itu. Tapi hal yang gaib, jangan sampai kita mendalam-dalami begitu. Sama seperti takdir juga, perkara takdir. Takdir itu kan gaib. Jadi jangan kita berdalam-dalam, maksudnya mencari, mengulas, mengulik dan lain sebagainya. Perkara takdir sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sekte nggak disebutin di sini ya, Qadariyah. Sekte Qadariyah, kelompok Qadariyah yang mereka menentang takdir, tidak percaya adanya takdir yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan 50.000 tahun yang lalu sebelum menciptakan langit dan bumi. Sudah ditentukan Allah di Lauhul Mahfuz, tapi ada yang menentangnya, mengingkarinya dengan berdalil ra'yu dan lain sebagainya. Ya, menentang dalil. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka semua ini ya berbeda dengan prinsip dan manhajnya para sahabat, sehingga tentu otomatis tersesat. Sebagaimana disebutkan dalam athar di atas, ketika menjelaskan ayat di atas bahwa setiap jalan yang telah ditempuh oleh setiap golongan mesti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ya, pasti dibumbu-bumbuin oleh syaitan sehingga mereka meyakini kebenaran akidah yang hakikatnya sesat. Ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan hanya ada satu yang selamat, yang kita wajib mengikutinya, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Itulah jalan golongan yang selamat. Menunjukkan dalil bagi kaum muslimin hendaknya mereka mengikuti prinsip para sahabat, baik dari ibadah, akidah, manhaj dan lain sebagainya. Ya. Baik, kemudian berikutnya ikhwati fillah, dalil ke-9 yaitu dalam Al-Qur'an juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100. Surah apa? At-Taubah ayat 100. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla yang artinya was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang lebih awal, terdahulu, ya. Maksudnya terdahulu, lebih awal apa? Masuk ke dalam Islam. Pendahulu. Nah, ini bisa diartikan juga as-salafus saleh, karena artinya salaf itu apa? Pendahulu. Ya. Pendahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya, setotalitas mungkin. Dia berusaha mengikuti manhajnya para sahabat. Ya, tidak abu-abu, tidak ragu-ragu, yakin, penuh keyakinan ini jalan yang benar. Ya. Walaupun tentu banyak rintangan. Para jamaah saya yakin yang hidup
di mujtama, artinya di masyarakat, ya, kontak langsung dengan mereka yang pemahamannya beraneka ragam, ya, pasti merasakan keterasingan lah, merasakan apalagi jemaah untuk mau curhat. Apapun yang masalah merasa beda lah dengan mereka, bingung menyikapi ya kelakuan mereka dan lain sebagainya, ya wajar-wajar saja. Makanya di sini Allah mengatakan walladzina tabauhum biihsan, dengan sebaik-baiknya. Walaupun cobaan yang berat, tapi dia tetap berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi bahkan seperti menggenggam apa? Apa itu? Saking beratnya itu jemaah. Makanya Allah di sini biihsan, bentuknya dengan yang paling baik gitu. Ihsan itu isim tafdil dari Hasan. Kalau Hasan baik, ya. Biihsan, dengan sebaik-baiknya. Radhiyallahu anhum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Rabb-nya. Allah senang kepada mereka, tentu mereka pun senang kepada Rabb-nya, ya, Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin, Allah menyiapkan bagi mereka di sini kira-kira siapa jemaah? Allah menyiapkan bagi mereka jannat, surga. Siapa mereka di sini? Apa? Apa Pak? Iya, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Karena para sahabat semuanya sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala surga. Ya. Bahkan dalam hadis ditakyin, apa ditakyin? Sudah ditentukan Abu Bakar fil jannah, ya, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Ubaidillah bin Jarrah fil jannah, ya, Talha fil jannah. Sudah ditakyin begitu, sudah ditentukan. Dan para sahabat yang lainnya tentu, ya, yang ketika perang Badar, para sahabat kan, apalagi muhajirin ikut semua, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, mereka tidak ada yang munafik. Semuanya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat yang berkorban untuk Allah dan Rasulnya, ya, sampai meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau bukan surga yang akan mereka dapatkan. Beda dengan kita jemaah, ya, belum terlalu banyak berkorban untuk agama ini, gitu, ya. Walaupun sudah berkorban, belum tentu kita niatnya ikhlas dan macam-macam. Berbeda dengan para sahabat, ya, jauh, ya. Kata Nabi SAW menggambarkan, walaupun salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung emas, ya, tidak akan bisa menandinginya walaupun satu mud, segenggam tidak akan bisa. Saking, ya, mereka itu luar biasa, begitu banyak keutamaannya, begitu mulia di sisi Allah dan Rasulnya, ya. Jadi khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita ingin mendapatkan kemuliaan para sahabat, ingin mendapatkan keutamaan mereka, ikuti jejak mereka. Makanya Allah katakan di sini, karena kita bukan sahabat, kita tidak pernah melihat langsung Nabi SAW, ya bisa langsung bertemu Nabi SAW karena beliau telah wafat. Tapi Allah tetap menjanjikan keutamaan seperti keutamaannya para sahabat. Walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya. Allah ridho kepada mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan apa Pak? Jannat, ya, kebun-kebun, tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, maksudnya surga. Khalidina fiha abada, mereka hidup selama-lamanya di dalam surga, abada, ya, selama-lamanya.
Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ya, kemenangan yang hakiki mengikuti para sahabat. Baik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, segi pengambilan dalil dari ayat ini ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat. Mudah-mudahan termasuk kita, amin Allahumma amin, yang berusaha beragama dengan beragamanya Nabi dan para sahabat. Jika mereka, para sahabat, mengatakan sesuatu, lantas ada seseorang yang mengikutinya sebelum dirinya tahu kebenarannya, maka orang itu adalah pengikut mereka. Jadi benar-benar yakin gitu kalau sudah ini jejaknya para sahabat tanpa berpikir panjang, udah ikut. Sebagaimana para sahabat pun begitu dengan Nabi SAW tanpa berpikir panjang. Apalagi peristiwa yang tidak masuk logika, contoh seperti peristiwa Isra Mi'raj, ya kan? Perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian ke atas langit begitu ya, kemudian turun lagi kembali ke Mekah dalam waktu hanya semalam, kata Nabi SAW. Ya, tentu secara logika tidak akan nyambung begitu. Maka ini adalah celah, kata orang-orang Quraisy. Ini adalah celah untuk meragukan keimanan para sahabat. Datang ke sini, kemudian puncaknya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa sikap Abu Bakar? In qala qol fakama qol. Kalau seandainya Nabi mengatakan demikian, ya sudah, begitulah kebenarannya. Coba, Masya Allah. Tanpa berpikir panjang langsung membenarkan. Nah, maka orang-orang yang mengikuti para sahabat, ya, sebelum dirinya tahu kebenarannya, tanpa berpikir panjang, maka merekalah yang mengikuti para sahabat. Sehingga ia wajib mendapatkan pujian atas sikapnya tersebut. Pujiannya apa tadi? Radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berhak mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manhaj sahabat adalah hujjah, ya, karena ia merupakan dalil, maka pengikutnya berhak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mendapatkan pujian kecuali orang yang mengikuti dalil. Oleh karena itu, mengikuti mereka para sahabat adalah wajib atas orang alim maupun orang awam. Sebab kewajiban orang yang alim adalah mengikuti dalil. Begitupun dengan orang yang awam. Ya, dan para sahabat ini hujjah. Apa di antara dalilnya, jemaah? Kata Nabi SAW apa? Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Ini perintah Nabi untuk ikuti Nabi dan ikuti para sahabat. Berarti sebagai hujjah, bisa dijadikan dalil para sahabat itu. Ya. Nah, kemudian kita diperintahkan Allah untuk mengikuti dalil. Apa dalilnya? Dalam surat Al-A'raf ayat ketiga. Surat apa? Al-A'raf ayat ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa yang diturunkan Allah? Quran, gitu kan? Hadis. Nah, itu dalil, ikuti. Begitu juga para sahabat yang langsung menyaksikan turunnya dalil, langsung melihat praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber dalil. Ya. Tidak ada keraguan, Ya, ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selain Allah yang kalian jadikan sebagai pemimpin kalian. Jangan. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit kalian mengambil
pelajaran atau amat sedikit kalian sadar. Nah, andai kata tidak demikian, maka tidak berhak mendapatkan hukuman dan tidak berhak mendapatkan keridhaan Allah. Maka perhatikanlah, ya. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya masih ada waktu sedikit kali ya, kita tambah lagi satu dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? At-Taubah ayat 119. At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikanlah diri kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadikanlah diri kalian bersama mereka. Nah, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, lebih dari seorang generasi salaf mengatakan, jadi banyak para ulama mengatakan, mereka orang-orang yang benar adalah siapa? Para sahabat. Berarti maksud dari kata firman Allah, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian kepada orang-orang yang benar, maksudnya bersamalah kalian dengan para sahabat. Ya kan tidak mungkin, mereka sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana cara kita bersama mereka? Mengikuti jejak mereka. Ya. Baik. Mereka adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah meridhai mereka. Tidak diragukan lagi bahwa mereka para sahabat itu adalah para pemimpin orang-orang yang jujur, orang yang benar, dan orang yang jujur yang datang sepeninggal mereka adalah mencontoh kejujuran mereka. Bahkan hakikat dari kejujuran orang tersebut adalah ittiba. Nah, ini cara kita mengikuti mereka dengan apa? Ittiba, mengikuti terhadap mereka dan kebersamaannya dengan mereka dengan cara ittiba. Dan sudah dimaklumi bahwa siapa saja yang menyalahi pendapat mereka dalam suatu perkara, meskipun dalam perkara lain ia sependapat dengan mereka. Jadi kita berbicara tentang orang-orang yang tidak totalitas mengikuti para sahabat, mengikuti dalam bab ini, berseberangan dalam bab itu. Ya, baik. Maka tidak bisa dikatakan ia bersama mereka dalam perkara yang menyalahinya, menyelisihinya. Maka ketika ia ditetapkan bahwa ia tidak bersama mereka, sehingga akan lenyap darinya kebersamaan yang mutlak. Maksudnya secara menyeluruh mengikuti para sahabat, kebersamaan dengan para sahabat ya hilang darinya. Kenapa? Karena mengikuti sebagian dan menyelisihi sebagian. Diambil bab akidah misalkan, tapi bab fikih enggak. Diambil bab fikih, bab akidah enggak, dan lain sebagainya. Ya. Walaupun ia memiliki sebagian kebersamaan dengan apa yang disepakati bersama mereka, akan tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ia bersama mereka para sahabat dengan sebagian kebersamaan tersebut. Ya, sebagian saja. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala dan Rasulnya menafikan atau meniadakan keimanan yang sempurna orang yang berzina. Berzina selama dia meyakini Allah Rabbnya tetap beriman. Tapi apakah disebut kamilul iman, sempurna imannya? Ya tidak. Karena dia telah menodai imannya dengan kezinaan. Yang menurunkan keimanan, kadar keimanannya tersebut. Ya. Kemudian peminum khamar, pencuri, perampok, di mana orang tersebut tidak berhak mendapatkan status mukmin. Artinya mukmin yang sempurna imannya, meskipun status iman tidak hilang daripada dirinya. Nah, hal ini juga sebagaimana halnya status ahli fikih dan ahli ilmu secara mutlak tidak bisa diberikan kepada orang yang hanya mengetahui satu atau dua masalah fikih atau ilmu, meskipun ia dikatakan ia memiliki sedikit daripada ilmu. Nah, maka ini maksud Ustaz Yazid ini menyampaikan ini. Maka di sini harus dibedakan
Ini poinnya, kesimpulannya. Maka di sini harus dibedakan antara kebersamaan mutlak dengan mutlak kebersamaan. Kayaknya belum paham ya, Maya. Dikasih footnote sama beliau, dikasih penjelasan rinci lagi. Kebersamaan mutlak artinya apa? Kebersamaan yang sempurna dari semua segi. Jadi diikuti manhajnya, fikihnya, akidahnya, akhlaknya, cara dakwanya, semua diikuti. Itu namanya kebersamaan mutlak. Sedangkan mutlak kebersamaan artinya pokok kebersamaannya ada meskipun ada cacat dan kekurangan, ada hal-hal yang diabaikan, ada hal yang berbeda begitu, ya. Dan telah diketahui bahwa kebersamaan yang telah diperintahkan Allah, wa kunu ma'as shadiqin, ya, bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Nah, maksud firman Allah di situ, perintah Allah adalah jenis yang pertama apa? Mutlak, kebersamaan mutlak, totalitas begitu. Kalau ingin bersama para sahabat, totalitas, ya. Bukan yang kedua, yaitu mutlak kebersamaan. Masuk Islam sepenuhnya, kan kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh, totalitas, ya, sepenuhnya. Baik. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan dari kita untuk bersama dengan mereka pada suatu perkara saja. Ini merupakan kesalahan besar dalam memahami maksud perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengambil sebagian, menolak sebagian, tidak begitu. Jika Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, berbuat baik, sabar, jujur, menjaga diri dari dosa, maksiat, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, berjihad dan lain sebagainya, maka Allah tidak ingin kita melakukan ketetapan itu pada kadar terendah, ya, di mana kita akan dikatakan telah melaksanakan kewajiban jika kita telah melakukannya dengan kadar yang rendah tersebut, walaupun disebut orang yang soleh tapi orang soleh biasa-biasa. Tidak, pengennya itu yang totalitas. Penetapan ini sama persis dengan penetapan tentang perintah mengikuti para sahabat sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu ayat surat At-Taubah ayat 119. Bersamalah kalian dengan para sahabat, totalitas begitu. Ya, maksudnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Rahimani wa rahimakumullah. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita. Itu poin hujah keberapa? Ke-10 ya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita kembali belajar bersama. Kita bahas hujah yang berikutnya, yang ke-11 di pertemuan berikutnya saja. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi khotifillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum ditutup, barangkali para ikhwah ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan atau menambah faedah, silahkan. Kalau tidak maka kita cukupkan saja. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, baik. Cukup, aman? Atau nih? Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik sehingga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan Allah mudahkan kita untuk terus belajar dan beramal. Mudah-mudahan kebaikan baik ini sampai husnul khatimah. Amin. Allahumma. Baik, saya kira cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.